Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farira Mujitaida dari kelompok 1 PPGS. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan hasil wawancara PPGLS kami dengan narasumber Bapak Catur dari SMA Negeri 5 Malang. Baik, langsung saja. Untuk pertanyaan probing pertama, yaitu mengenai seputar latar belakang pendidikan narasumber, alasan dan motivasi narasumber memilih profesinya yaitu sebagai guru, lama narasumber menjalani profesi sebagai guru, karakteristik pembelajaran biologi dibandingkan dengan pembelajaran lain di sekolah menurut narasumber. Langsung saja, pada riwayat pendidikan narasumber, Bapak Catur lulus SD pada tahun 1975, SMP pada tahun 1977, dan SMA tahun 1981 di kota Kediri. Jadi, beliau asli Kediri. Untuk pendidikan S1 ditempuh di Universitas Negeri Malang selama 4 tahun dan lulus pada tahun 1985. Kemudian beliau melanjutkan S2 di Universitas Negeri Malang pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2011. Jadi pendidikan terakhir beliau adalah S2. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya yaitu motivasi narasumber memilih profesinya sebagai guru. Nah, narasumber menjawab bahwa sebetulnya waktu kuliah S1 beliau memilih beberapa jurusan lainnya, yaitu bukan profesi keguruan, tetapi diterimanya di keguruan. Lantas, beliau berpikir bahwa hal tersebut adalah amanah serta nasib beliau. Jadi, beliau menjawab itu semua adalah nasib dari Yang Maha Kuasa. Selain itu, motivasi lain beliau menjadi guru yaitu memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang didapat selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang agar ilmu yang didapat berguna bagi orang lain. Jadi selain itu, motivasi lainnya adalah beliau berpikir bahwa ilmu yang didapat selama perkuliahan akan bermanfaat apabila kita mengaplikasikannya langsung dengan bekerja sebagai guru, yaitu mengajar di kelas. Jadi tidak sia-sia ilmu keguruannya yang telah didapat selama 4 tahun perkuliahan. Lanjut. Nah, beliau menjalani profesi sebagai guru kurang lebih sudah 34 tahun, yaitu dengan riwayat mulai mengajar pada tahun 1987 di salah satu sekolah kota Kediri hingga tahun 99. Setelah itu mengajar di SMA N5 Malang pada tahun 99 hingga sekarang, sehingga mengajar kurang lebih 34 tahun. Dan pada tahun 2021 beliau sudah purna, yaitu sudah pensiun. Lanjut untuk probing selanjutnya yaitu mengenai karakteristik utama pembelajaran biologi dibandingkan dengan pelajaran lain di sekolah SMA Negeri 5 Malang menurut beliau. Ini beliau menjawab bahwa karakteristik pelajaran biologi dibandingkan dengan pelajaran lain adalah lebih mempelajari tentang makhluk hidup beserta ciri dan keunikan, sehingga memberikan suatu gambaran kehidupan yang berada di lingkungan sekitar. Jadi karakteristik utamanya yaitu pada pembelajaran biologi menurut beliau adalah dapat menghubungkan dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi lebih mudah untuk menggambarkan yang sebetulnya itu bagaimana, yaitu dengan menghubungkan dengan realita di lingkungan sekitarnya. Jadi lebih ke faktual seperti itu. Baik, untuk pertanyaan probing selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Saudari Farira Mujtahidah. Pertanyaan probing yang selanjutnya yaitu di sini kita mengangkat topik yaitu perbedaan karakter pembelajaran zaman sekarang dan zaman dahulu, kemudian pengembangan kompetensi kepribadian, sosial, serta kompetensi pedagogik. Jadi di sini pada perbedaan karakter pembelajaran zaman sekarang dan beberapa tahun yang lalu itu kami mengangkat pertanyaan yaitu
bagaimana perbedaan karakteristik pembelajaran zaman dahulu dan zaman sekarang. Kemudian pada pertanyaan yang keenam itu, sebagai seorang guru, kompetensi kepribadian apa yang harus dimiliki dan dimunculkan. Selebihnya nanti bisa kalian baca sendiri pada slide yang sudah tertampil di layar. Lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jadi di sini kami mewawancarai narasumber yaitu Bapak Catur dari SMA Negeri 5 Malang. Di sini pertanyaan yang pertama yaitu seperti apa perbedaan karakteristik pembelajaran zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Jadi menurut beliau itu pembelajaran zaman dahulu masih bersifat sederhana dan konvensional serta pedomannya itu masih berpusat pada guru atau teacher sentris. Sedangkan kalau pembelajaran yang zaman sekarang itu seiring dengan berkembangnya iptek itu dia menjadi lebih simpel dan praktis sehingga dengan adanya teknologi ini tentu pembelajaran tersebut akan memfasilitasi model yang student sentris seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang guru, kompetensi kepribadian apa yang sebaiknya dimunculkan? Jadi menurut Bapak Catur sendiri, itu kompetensi yang kepribadian itu merupakan hal yang terkait dengan sifat-sifat serta karakter yang dimiliki oleh guru sebagai pendidik yang terdiri dari sifat psikis, sifat sosial, kemudian kepribadian, dan juga sikap-sikap yang terkait dengan kemampuan intelektual yang tegas pada diri guru itu sendiri. Nah, sebagai seorang guru tentu harus juga menerapkan kompetensi sosial selain kompetensi kepribadian tadi. Nah, menurut narasumber itu sikap-sikap guru yang harus dimunculkan pada kompetensi sosial adalah sikap guru dalam bermasyarakat serta berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu kerjasama dalam memecahkan masalah yang terkait dengan aktivitas kemasyarakatan, kemudian sikap yang berkaitan dengan empati dan simpati kepada sesama manusia. Serta selanjutnya itu sikap kerjasama dalam membentuk program. Contohnya di sini saya ambil contoh adalah kerjasama dalam workshop maupun MGMP. Kemudian sebagai seorang guru, kompetensi pedagogik apa yang sebaiknya dimunculkan? Nah, apakah narasumber sendiri dan guru-guru di sekitar narasumber itu sudah menerapkannya dengan baik atau belum? Nah, jadi jawaban dari narasumber adalah kompetensi pedagogik guru itu berkaitan dengan bagaimana guru merencanakan proses pembelajaran, kemudian bagaimana melaksanakan proses dan kegiatan pembelajaran, serta bagaimana melakukan evaluasi setelah guru tersebut merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Jadi, cara guru untuk menerapkan kompetensi ini sendiri di lingkungannya narasumber itu berbeda-beda, tergantung dengan variabilitas kemampuan gurunya, kemudian karakter guru, serta model pembelajaran yang mereka pilih. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Ikhlasul, pada pertanyaan probing yang ke-9 sampai yang ke-12. Terima kasih. Baik, saya akan untuk pertanyaan terkait dengan kompetensi profesional, persepsi dan pengalaman MGMP, persepsi dan pengalaman tentang tadi, dan juga harapan untuk masa depan tentang kebijakan sekolah maupun pemerintah. Terkait pengembangan kompetensi profesional menurut narasumber. Nah, untuk mengembangkan kompetensi profesional itu sendiri, guru harus selalu mengikuti kegiatan MGMP dan kegiatan workshop. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi profesional dalam diri yang tentu saja akan berdampak terhadap keberhasilan pembelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya, mengapa guru wajib memiliki kompetensi profesional? Nah, guru profesional itu harus selalu mengembangkan diri dengan menyesuaikan aspek-aspek yang menjadi kebutuhan pada pendidikan sesuai zaman sekarang. Maka dari itu, guru wajib memiliki kompetensi profesional. Untuk selanjutnya, yaitu terkait persepsi tentang MGMP pada biologi, apakah memang perlu diadakan MGMP? Nah, MGMP biologi itu harus terus diadakan karena itu penting untuk mengembangkan keprofesionalan guru. MGMP sangat berperan penting untuk mendapatkan feedback
antara guru biologi dari berbagai sekolah sehingga dapat memberi informasi dan cara untuk memperoleh perbaikan proses dan mutu pembelajaran dalam biologi. Selanjutnya pengembangan MGMP dulu dan sekarang menurut narasumber. Nah, MGMP biologi mengalami pengembangan sesuai dengan perkembangan zamannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran biologi yang sesuai dengan perkembangan abad 21. Kemudian terkait persepsi atau pandangan lesson study menurut narasumber, apakah perlu dilakukan lesson study pada dunia pendidikan pada zaman yang sekarang? Nah, pada pendidikan lesson study itu sangat perlu diadakan. Lesson study merupakan suatu pendekatan peningkatan pembelajaran yang di dalamnya melibatkan kolaboratif antara guru-guru untuk melaksanakan pembelajaran dan membentuk interaksi siswa, sehingga proses pembelajaran mengalami peningkatan kualitas mutu pembelajaran. Kemudian, pengalaman narasumber terkait lesson study. Lesson study yang terjadi di sekolah atau di Indonesia masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya karena kesibukan masing-masing guru untuk menyiapkan administrasi dan materi pembelajaran, dan guru itu cenderung melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal masing-masing sehingga sulit untuk dilakukan kolaborasi dan diadakan lesson study. Kemudian terkait harapan untuk masa depan tentang kebijakan sekolah maupun pemerintah terkait pendidikan. Nah, peningkatan mutu pendidikan itu dilakukan dengan melaksanakan kebijakan sekolah seperti yang pertama yaitu melengkapi sarana dan prasarana, kemudian kebijakan kurikulum terkait pembentukan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Sekolah harus lebih mengembangkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring atau online. Sekolah meningkatkan kegiatan siswa agar siswa lebih berprestasi. Nah, sekian, terima kasih.